Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat mengenal indahnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan nikmat ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selaku khatib pada kesempatan Jumat kali ini, kami menghimbau kepada jamaah sekalian untuk marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan, ketaatan dan penghambaan diri kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah dengan benar, menyempurnakan penghambaan diri kepadanya adalah perintah yang diwajibkan dalam Islam, yang diwajibkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bertakwa kepada Allah, menyempurnakan ibadah kepadanya, ini adalah termasuk tujuan utama diutusnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, untuk mengajarkan kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah untuk menjadikan diri mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menukil ucapan seruannya kepada umatnya, Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Wahai kaumku, hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bertakwa kepadanya, wa ati'un, dan mentaati, mengikuti perintahku. Di dalam ayat yang lain, Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika menyeru di hadapan Bani Israel, waji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Aku datang kepada kalian membawa tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kenabian. Fattaqullaha wa ati'un, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua ayat ini saja kita dapati perintah untuk bertakwa kepada Allah selalu digandengkan dengan perintah mentaati para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena merekalah yang tahu tentang cara yang benar untuk menunaikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, mengusahakan ketaatan, ketakwaan itu adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam artian untuk bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, manusia tidak boleh mengada-ngadakan atau membuat cara-cara dari pikiran, perasaan atau rekayasa akal mereka sendiri-sendiri. Tidak dibutuhkan hal tersebut.
Agama Islam apalagi adalah agama yang sempurna. Artinya semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, semua telah ada penjelasannya dalam Islam dengan sangat lengkap dan gamblang. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku cukupkan bagimu, telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, serta aku telah ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah Islam yang lengkap dan sempurna, mencukupi. Artinya tidak perlu ditambah dan tidak boleh dikurangi lagi selama-lamanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan dalam Mu'jamul Kabir oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anin nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun wahai kaum muslimin dari amal-amal perbuatan yang mendekatkan diri kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali semua itu telah dijelaskan kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang sebaik-baiknya dalam hal ketakwaan. Siapa yang ingin bertakwa, belajar sunnah, belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah contoh teladan yang sebaik-baiknya dalam masalah ini. Makanya Al-Qur'an memerintahkan kita tentang hal ini dalam ayat yang sangat kita kenal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari akhir, di hari kemudian. Inilah yang diperintahkan bagi setiap muslim. Dia mengenal nabinya. Mengenal nabinya artinya mengenal petunjuknya yang lurus, untuk dia mengambil teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Rasulullah kepada semua umat manusia, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, siapa yang mengaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin meraih ketakwaan kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dan ketaatannya. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan membalas cintamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tertutup, kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini disebut-sebut oleh para ulama ahli tafsir sebagai ayatul imtihan, ayat yang menguji benar tidaknya pengakuan cinta seseorang. Karena kalau cuma mengaku-ngaku cinta, orang munafik pun mengaku mencintai Rasulullah SAW, tapi di hatinya tersembunyi kedustaan, benci kepada Allah dan Rasulnya, na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat ini merupakan pemutus. Siapa yang pengakuannya benar harus dibuktikan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang sempurna dalam hal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, "Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadzibun fi da'wahu." Ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini merupakan hakim pemutus perkara bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, mengaku ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin bertakwa kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti cara yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menunaikan ibadah, maka dia dihukumi dusta dalam pengakuannya,
tertolak, tidak diterima pengakuannya, dianggap dusta dalam pengakuannya ketika mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah, agama Islam adalah agama yang sempurna. Artinya, akal manusia, perasaan manusia dipakai untuk memahami kesempurnaan Islam, bukan digunakan untuk menciptakan amal-amal dalam Islam. Manusia tidak mengetahui yang baik, tidak mengetahui hal-hal yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Wahai manusia, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu justru baik bagimu, atau kalian menyukai sesuatu padahal itu justru buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kalau kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna sifat-sifatnya, berarti kita yakin segala kesempurnaan adalah hanya yang bersumber dari sisinya. Oleh karena itu, ibadah dan amal soleh ukurannya bukanlah akal dan perasaan manusia. Dari sini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyebutkan definisi ibadah, mereka mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu istilah, satu nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, adz-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun batin. Makanya kita tidak menerima misalnya ada orang yang mengatakan, saya ingin melaksanakan salat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat karena saya sedang bersemangat, tenaga saya sedang kuat. Kita katakan tertolak, karena salat subuh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah 2 rakaat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, yang ini merupakan cara yang benar dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan inilah makna ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yang merupakan ciri kesempurnaan iman. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, sembahan satu-satunya, ridha kepada Islam sebagai agama satu-satunya yang dibelanya, yang dicintainya, dan ridha kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Artinya dia hanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan satu-satunya yang diikutinya dalam mengamalkan ibadah, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kebaikan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk melengkapi penjelasan di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua ini saya akan menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di 2 kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Qur'an, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kisah tentang 3 orang sahabat yang pernah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan bagaimana ibadah beliau sewaktu di rumah. Ketika diterangkan kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya melaksanakan sholat malam, itu paling sering di sepertiga malam yang terakhir. Di awalnya beliau tetap tidur sebagai manusia untuk beristirahat. Sepertiga malam beliau bangun untuk sholat malam, dan itulah waktu yang terbaik, sholat tahajud. Kemudian ketika puasa sunnah, Rasulullah SAW kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak.
puasa yang sunnah. Kemudian dalam masalah bergaul dengan keluarga, selayaknya manusia normal yang lainnya, Rasulullah SAW bergaul dengan sebaik-baik akhlak dengan keluarganya. Ketiga orang sahabat ini rupanya sedang tinggi semangatnya. Apa yang mereka katakan? Mereka ingin melebihi ibadah tersebut. Mereka membandingkan diri mereka dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, Aina nahnu min Rasulillah SAW. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada artinya kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka kita harus melebihi ibadahnya. Ya, bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik, ka'annahum taqaluha, seolah-olah mereka menganggap ibadah ini sedikit. Akhirnya yang pertama mengatakan, amma ana fa'akumul laila wala uftiru wala arkudu abadan. Adapun saya mulai saat ini saya akan sholat sunnah, sholat malam semalam suntuk, habis isya sampai subuh, dan tidak mau tidur setiap malam. Orang yang kedua mengatakan, wa amma ana fa'asumu dahra wala uftiru abadan. Adapun saya akan berpuasa setiap hari, tidak mau diselang-selingi dengan tidak berpuasa. Ramadan bukan Ramadan, selalu tiap hari puasa. Orang yang ketiga, amma ana fa'atazilun nisa'a wala atazawwaju abadan. Adapun saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah, tidak mau berkeluarga selama-lamanya. Ternyata ucapan mereka telah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka dipanggil dan diberikan pendidikan bahwa semangat saja tidak cukup tanpa bimbingan ilmu agama. Dipanggillah ketiga orang sahabat ini. Rasulullah SAW bersabda di depan mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian bertiga tadi yang mengatakan ini dan itu? Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Pelajaran pertama, beliau berkata di depan mereka, ketahuilah aku ini adalah yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan semua kalian, dibandingkan semua manusia. Rasulullah SAW paling sempurna dalam menunaikan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Walakinni asumu wa uftiru. Tapi bersamaan dengan itu, ketika berpuasa sunnah, saya juga berpuasa kadang-kadang tidak puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah yang lainnya diselingi dengan tidak berpuasa. Ini untuk puasa-puasa yang tidak wajib. Wa usalli wa arkudu. Di malam hari saya melaksanakan sholat malam, tapi juga ada waktu istirahat bagi badan saya. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikah, berkeluarga layaknya manusia normal yang lainnya. Inilah petunjuk hamba Allah yang paling sempurna takwanya. Akhirnya di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan pelajaran penting, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Anda mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata dalam beribadah Anda menciptakan ibadah sendiri. Berarti Anda bukan umat Nabi SAW. Umatnya hawa nafsu Anda sendiri. Anda dalam beribadah mengikuti tokoh yang dikagumi, kiai yang dicintai. Berarti Anda menjadikan dia sebagai panutan. Bukan panutan Anda adalah Rasulullah SAW. Lihatlah pelajaran penting dari hadis yang sahih ini. Pelajaran pertama, ketiga orang sahabat ini pasti niatnya ikhlas. Tapi kenapa ditegur dengan keras? Karena niat yang ikhlas tidak cukup. Amalnya harus benar. Islam itu ada amalan hati, ikhlas. Amalan anggota badan harus benar, sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita menyalahkan dan mengutuk misalnya perbuatan orang-orang yang melakukan teror, bom bunuh diri, membunuh nyawa yang tidak berdosa, menghancurkan bangunan, meskipun atas nama itu berjihad, meskipun atas nama itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pengakuan tidak cukup. Amal perbuatan harus sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Jadi niat yang benar tidak cukup. Karena di dalam dua hadis yang sahih menjelaskan tentang syarat diterimanya amal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal tergantung niatnya dan masing-masing manusia mendapatkan balasan sesuai dengan niat dalam hatinya. Ini salah satu syaratnya. Syarat yang kedua adalah
Sabda Rasulullah SAW juga hadis riwayat Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam Islam yang tidak ada contohnya dari kami, dari Rasulullah SAW, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat yang ikhlas harus dibarengi dengan amal perbuatan anggota badan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang kedua, menentukan amalan soleh tidak boleh berdasarkan akal dan pikiran kita. Contoh amal yang dilakukan oleh ketiga sahabat ini, kalau ukurannya perasaan dan akal, pasti kita semua mengatakan orang yang ingin sholat semalam suntuk, bayangkan, luar biasa amalnya. Yang kedua, ingin setiap hari beribadah puasa sunnah, luar biasa kita katakan semangatnya. Tapi kenapa ditegur oleh Rasulullah SAW? Bahkan dikatakan bukan termasuk golonganku, bukan umatku yang mengada-ngadakan ibadah sendiri, tidak mau mengikuti contoh petunjukku yang sempurna. Ditegur karena ini berarti tidak baik dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah turunkan kepada agama yang dibawa dengan sempurna oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesimpulan dari cara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna ucapan kita, bahkan sewaktu kita mengucapkan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kata para ulama, syahadat ini mengandung 4 konsekuensi. Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati segala perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Yang kedua adalah menjauhi segala sesuatu yang beliau larang dan cela. Kemudian tasdikuhu fima akhbar, membenarkan semua yang beliau beritakan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', tidak boleh kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan syariat, petunjuk dan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka semoga semua ini bermanfaat, menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliin wa ansairis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.